Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Daud, Alif Rosyidi, Irsalina Rahma, M. Adil Hussein, dan Nafarina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang lemak. Pada slide pertama akan dibacakan oleh Irsalina Rahma. Terima kasih Saudara Nafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu lemak. Lemak adalah senyawa kimia tidak larut dengan air yang disusun oleh unsur karbon, hidrogen, serta oksigen. Arti dari lemak adalah hidrofik atau tidak larut dalam air. Untuk membubarkan lemak yang dibutuhkan pelarut khusus seperti ether, klorofil, serta benzen. Lemak adalah senyawa molekul besar dan terbentuk dari molekul yang lebih kecil melalui reaksi dehidrasi. Lemak disusun dari dua jenis molekul yang lebih kecil, seperti gliserol dan asam lemak. Istilah lipid meliputi senyawa-senyawa hidrogen, termasuk lemak dan minyak yang umum dikenal dalam makanan, fosfolipid, sterol, dan ikatan lain sejenis yang dapat terdapat di dalam makanan dan tubuh manusia. Lipid mempunyai sifat yaitu tidak larut air, hanya larut dalam larutan nonpolar seperti ester, etanol, kloroform, dan benzena. Pengelompokan lipid menurut fungsi biologi di dalam tubuh adalah lemak disimpan dan lemak struktural. Lemak simpanan terutama terdiri atas trigliserida yang disimpan dalam jaringan tubuh tumbuhan dalam hewan. Lemak ini merupakan simpanan lemak yang paling utama di dalam tubuh dan merupakan sumber zat gizi esensial. Komposisi asam lemak trigliserida simpanan lemak ini bergantung pada susunan makanan. Lemak struktural terutama terdiri atas fosfolipid dan kolesterol. Setelah protein, ikatan struktural lemak ini merupakan yang paling penting di dalam tubuh. Di dalam otak, lemak struktural terdapat dalam konsentrasi tinggi. Yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. Next. Yang pertama, klasifikasi. Lipid sederhana terdiri atas lemak netral, ester, lemak dengan alkohol bermolekul tinggi. Yang kedua, lipid majemuk terdiri dari fosfolipida dan lipoprotein. Yang ketiga, lipid turunan terdiri dari asam lemak, sterol, dan lain-lain seperti vitamin A, D, E, dan K. Next. Jenis-jenis lemak. Yang pertama, trigliserida. Yang kedua, fosfolipid. Yang ketiga, lemak trans. Yang keempat, sterol. Next. Trigliserida, sekitar 95% lemak dalam makanan merupakan trigliserida. Dan trigliserida merupakan bentuk lemak utama yang disimpan dalam tubuh. Struktur dasar trigliserida terdiri atas satu molekul gliserol yang tergabung dengan 3 rantai asam lemak. Lemak trans. Dalam satu proses yang disebut hidrogenasi, produsen makanan menambahkan hidrogen ke dalam minyak tak jenuh ganda untuk membuatnya padat dalam suhu ruangan. Fosfolipid adalah sekelompok lemak majemuk yang menyerupai trigliserida. Fosfolipid mengandung satu molekul gliserol, tetapi hanya mengandung 2 rantai asam lemak. Bukannya mengikat asam lemak ketiga, fosfolipid malah mengikat kelompok fosfat dan senyawa lain yang mengandung nitrogen. Fosfolipid secara alamiah terkandung hampir dalam semua makanan. Sterol. Sterol adalah molekul kompleks yang atom-atom karbonnya membentuk 4 struktur siklik yang tergabung dalam berbagai rantai samping. Sterol tidak mengandung molekul gliserol atau asam lemak. Salah satu contoh sterol adalah kolesterol.
Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alif. Terima kasih, Saudara Nafa. Fungsi lemak yaitu lemak sebagai bahan bakar. Lemak merupakan bentuk energi terkonsentrasi yang memberikan kalori sebesar 9 kalori atau gram 2 kali jumlah kalori yang dihasilkan oleh karbohidrat dan protein. Akan tetapi, lemak bukanlah sumber bahan bakar pilihan bagi tubuh karena lebih sulit dimetabolisasi. Selanjutnya, memperdayakan vitamin. Lemak dalam makanan mempermudah penyerapan vitamin larut lemak, vitamin A, D, E, dan K. Memasok asam lemak esensial. Lemak dalam makanan memberikan asam lemak esensial, asam linolat, dan asam alfa-linolenat. Kedua, asam lemak ini dianggap esensial karena tidak dapat dibuat oleh tubuh. Asam lemak esensial penting untuk merawat kulit yang sehat, mendukung pertumbuhan yang normal pada anak-anak, dan mempertahankan kebugaran fungsi imun. Next. Lapisan bantal manusia, jaringan lemak menjadi bantalan dan melindungi organ vital dengan memberikan lapisan lemak penyokong untuk meredam benturan mekanik. Contoh organ yang disokong oleh lemak adalah mata dan ginjal. Menyekat tubuh, lapisan lemak menyekat kulit, membantu melindungi tubuh dari panas atau dingin yang berkelebihan. Selubung jaringan lemak yang mengelilingi serabut saraf menjadi insulator untuk membantu penghantaran impuls saraf, melumasi jaringan tubuh, dan tubuh manusia membuat minyak di dalam kelenjar sebase. Sekresi dari kelenjar sebasea melumasi kulit untuk memperlambat hilangnya cairan tubuh ke lingkungan luar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adil Husain. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan dan penyerapan lemak dalam tubuh. Pencernaan lemak tidak terjadi di mulut dan lambung, karena di tempat tersebut tidak terdapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis atau memecah lemak. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus. Lemak keluar dari lambung dan masuk ke usus sehingga merangsang hormon kolesistokinin. Hormon ini menyebabkan kantong empedu berkontraksi sehingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Empedu mengandung garam empedu yang memegang peranan penting dalam mengemulsikan lemak. Emulsi lemak merupakan pemecahan lemak menjadi butiran lemak yang kecil agar mudah dihidrolisis oleh enzim lipase. Lipase akan menghidrolisis lemak teremulsi menjadi asam lemak dan monogliserida atau gliserida tunggal. Absorpsi lemak terutama terjadi di dalam jejunum. Hasil pencernaan lemak diabsorpsi ke dalam mukosa usus halus dengan cara difusi pasif. Absorpsi lemak bagian besar 70% terjadi di usus. Next. Metabolisme lipid. Nah, ini adalah alur dari metabolisme lemak. Pencernaan lemak menghasilkan gliserol dan asam lemak. Sebagian dirakit kembali di dalam hati, disimpan sebagai lemak di dalam sel-sel lemak. Sebagian dari asam lemak diubah menjadi asetil CoA. Memasuki siklus TCA dan RTE untuk menghasilkan energi atau membentuk bahan-bahan keton. Sebagian dari gliserol diubah menjadi pirufat yang dapat diubah menjadi glukosa atau asetil CoA untuk menghasilkan energi. Lemak mengandung energi paling banyak untuk berat yang sama. Satu molekul glukosa dengan 12 atom hidrogen akan menghasilkan
Sedangkan satu molekul lemak dengan 16 karbon akan menghasilkan 129 ATP jika dibakar dengan sempurna. Next. Ekskresi lemak. Sistem ekskresi adalah sistem organ dalam tubuh yang berfungsi mengeluarkan zat buangan atau zat sisa hasil metabolisme yang berlangsung dalam tubuh organisme. Lemak diekskresikan sebagai bahan sisa CO2 dan H2O. Lemak diabsorpsi di usus oleh usus halus. Sebagian besar orang dewasa dapat mencerna dan mengabsorpsi lemak hingga 95%. Sisanya akan dikeluarkan dari tubuh melalui feses. Garam empedu yang susunannya terdiri dari kolesterol di dalam usus halus dapat diserap oleh jenis serat tertentu yang selanjutnya akan ikut dikeluarkan melalui feses. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir akan dibacakan oleh Ahmad Daud. Peran lemak bagi tubuh. Dalam hal ini lemak memiliki beberapa peran bagi tubuh yang diantaranya yaitu untuk menghasilkan kalori atau energi. Bahan energi yang dihasilkan lemak lebih tinggi dibandingkan dengan karbohidrat. Sebagai pelarut vitamin dan zat-zat lain, vitamin yang dapat larut dalam lemak antara lain vitamin A, D, E, dan K. Untuk membangun bagian-bagian tertentu dari sel, bagian sel yang tersusun dari lemak ialah membran sel. Dapat melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Sebagai bantalan lemak dan pelindungan organ dalam misalnya jantung dan lambung. Next. Lemak dalam makanan didapatkan dari minyak tumbuh-tumbuhan, minyak kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan sebagainya. Mentega, margarin, dan lemak hewan. Lemak daging dan ayam. Lemak juga dapat diperoleh dari kacang-kacangan, biji-bijian, daging dan ayam, krim, susu, keju, dan kuning telur, serta makanan yang dimasak dengan lemak atau minyak, sayuran, dan buahan, kecuali alpukat, sangat sedikit mengandung lemak. Kebutuhan konsumsi lemak menurut anjuran WHO ialah sebanyak 15-30% dari kebutuhan energi total. Jumlah ini memenuhi kebutuhan asam lemak esensial dan untuk membantu penyerapan vitamin larut lemak. Di antara lemak yang dikonsumsi sehari paling banyak dianjurkan 10% dari kebutuhan energi total yang berasal dari lemak jenuh dan 3-7% dari lemak tak jenuh ganda. Sedangkan konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah kurang dari 300 mg sehari. Next. Sekian, terima kasih. Presentasi dari kelompok 7. Itu tadi presentasi dari hasil kerja kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.